Topik kita hari ini mengenai fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma ini merupakan sesuatu yang baru untuk kamu. Kenapa Miss bilang gitu? Karena si logaritma ini belum pernah dipelajari dari SD sampai SMP. Beda hal dengan fungsi eksponen. Eksponen itu kan perpangkatan. Nah, di mana perpangkatan itu sudah kamu pelajari di SMP, ya kan? Jadi kalau logaritma bakalan Miss kenalkan dari dasarnya. Pertama, kamu itu harus paham apa sih logaritma itu, bagaimana sih konsep logaritma. Oke, konsep logaritma. Biar kamu lebih memahaminya, Miss langsung berikan contoh dalam angka. Ini dia, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, bagaimana kamu mau mencari 3 ini dari si bentuk 2 pangkat 3 sama dengan 8? Berarti 2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8 kan? Inilah dia nilainya si 3. Berarti si 3 ini berstatus sebagai pangkat. Oke? Kalau dalam logaritma menyatakan ini adalah dengan cara 3 itu sama dengan 2 log 8. 3 itu sama dengan 2 log 8. Berarti 3 ini tadi nilai apa? 3 adalah nilai dari pangkat. Nah, itulah si logaritma. Logaritma itu kita mencari nilai pangkatnya. Beda dengan eksponen. Kalau eksponen itu kita mencari hasil pangkatnya. Contohnya, hasil pangkat dari 2 pangkat 2 berapa? 4. Tapi kalau di logaritma kita mencari nilai pangkatnya. Nah, dari sini nilai pangkatnya siapa? Si 2. Gitu dia. Jadi paham ya? Si logaritma ini adalah kebalikan dari si eksponen, yaitu logaritma kita mau mencari pangkatnya. Itulah dia konsep logaritma. Oke? Nah, di sini ada definisinya. Definisinya kita masuk ke bentuk umum. Bentuk umum dari logaritma itu adalah A log B sama dengan C. Di mana ini si A log B sama dengan C kita ubah ke dalam bentuk pangkat, ikuti yang tadi. Kita ubah ke dalam bentuk pangkat berarti A pangkat C itu sama dengan B. Oke, bisa ya. Dengan syarat A-nya itu harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Gitu juga si C-nya. Si C-nya harus lebih dari 0. Nah, inilah dia syarat untuk di logaritma. Oke, biar kamu lebih memahami dasar-dasar si logaritma, kita masuk ke contoh. Contohnya, contoh yang pertama. Ubahlah bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat ataupun logaritma. Berarti jadinya kalau ada diberikan bentuk pangkat, ubah ke dalam logaritma. Kalau ada diberikan bentuk logaritma, ubah ke dalam bentuk pangkat. Soalnya yang A itu dia 7 pangkat 2 sama dengan 49. Nah, ini bentuk apa? Bentuk pangkat. Berarti kalau kita mau ubah ke dalam bentuk logaritma jadi apa ini? 7 pangkat 2 sama dengan 49. Ingat, kita mau mencari bentuk logaritma. Kalau bentuk logaritma yang ditanya adalah nilai pangkat. Dari sini siapa yang sebagai nilai pangkat? Yang nilai pangkat adalah 2. Berarti ini menjadi 7 log 49 sama dengan 2. Bisa ya? Terus, contoh yang B. Contoh yang B itu ada 3 pangkat P sama dengan 81. Nah, ini tujuannya supaya kalian itu lancar dalam mengubah-ubah bentuk pangkat ke logaritma ataupun bentuk logaritma ke dalam bentuk pangkat. 3 pangkat P sama dengan 81. Berarti dari sini 3 log
81 sama dengan P. Bisa ya? Terus contoh yang C. Contoh yang C itu ada dia 5 log 625. 5 log 625 sama dengan 4. Nah, ini bentuk apa? Ini adalah bentuk logaritma. Bagaimana mengubah bentuk logaritma ke dalam bentuk pangkat? Ini dia, 5 log 625 sama dengan 4. A log B sama dengan C. Berarti kalau diubah ke dalam bentuk pangkat, A pangkat C sama dengan B. Ini berarti jadinya 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 sama dengan 625. Gampang ya. Terus contoh yang D. Contoh yang D ada dia 2 log akar 2 sama dengan 1/2. Berarti dari sini kita mau ngubah dia ke dalam bentuk pangkat. Jadinya 2 terus pangkat 1/2 sama dengan akar 2. Nah, inilah dia contoh yang pertama. Paham ya? Oh iya, ini di sini Miss lupa memberi keterangannya. Tambahi ya. Keterangan dengan keterangan ini si A ini itu kita namakan dengan basis. Basis atau bilangan pokok. Oke. Terus si B ini adalah numerus. B itu numerus. Oke. Terus si C adalah hasil logaritma. Jadi nanti sebelum dari kesini catatnya yang ini baru kesini dulu, baru lanjut ke contoh. Bisa ya? Terus kita masuk ke contoh yang nomor 2. Ini Miss hapus saja. Contoh yang nomor 2. Hitunglah nilai berikut. Oke, yang A itu 4 log 64. Nah, berapa hasilnya ini? 4 log 64. Berarti 4 log 64 logaritma yang ditanya. Kita mau mencari pangkatnya. Nah, 4 pangkat berapa lah yang menghasilkan 64? Cari ya. 4 pangkat 2 itu 16. Oke? Berarti 4 pangkat 3 16 kali 4. Berapa 16 kali 4? 64. Berarti 4 log 64 adalah 3. Itu dia. Yang B 5 log 125. Berapa nilainya? Sama dengan cara yang tadi. 5 pangkat berapa lah yang hasilnya sama dengan 125? Berarti 5 pangkat 3. Hasilnya jadinya sama dengan 3. Terus pertanyaan yang C ini agak berbeda bentuk pertanyaannya, yaitu 6 logaritma X sama dengan 2. 6 logaritma X sama dengan 2. Berapakah nilai si X? Itulah yang ditanyakan. Berarti penyelesaiannya adalah cara mencarinya. Ubahlah ini soal logaritma ini jadi ke dalam bentuk pangkat. Karena apa? Karena hasil logaritmanya sudah dikasih tahu. Yang ditanyakan adalah numerusnya. Berarti caranya bagaimana? Ingat bentuk logaritma diubah ke pangkat tadi, yaitu A log B sama dengan C, jadinya A pangkat C sama dengan B. Berarti ini juga mencari X, jadinya X sama dengan 6 pangkat 2. Dapatlah nilai X sama dengan 6 pangkat 2, 36. Oke, selesailah kita mengenai konsep dasar dan definisi dari si. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma inilah yang akan kamu gunakan dalam mencari nilai-nilai logaritma selanjutnya. Yang pertama itu ada dia A log A sama dengan 1. Contohnya 10 log 10 hasilnya berapa? 1. Kenapa? 10 pangkat berapa lah yang hasilnya sama dengan 10? 10 pangkat 1, makanya nilainya adalah 1. Jadi kalau basisnya dengan numerusnya sama, itu hasilnya sama dengan 1. Saya. Terus yang kedua, A log 1 sama dengan
0. Karena apa? Karena A pangkat 0 sama dengan 1. Apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Yang ketiga, ada dia bentuknya A log B kali C itu sama dengan. Nah, kalau perkalian di eksponen itu pangkatnya jadi diapakan? Dijumlahkan. Sama lah dengan yang ini juga. Kalau perkalian di logaritma, itu logaritma jadi kita jumlahkan. Berarti jadinya A log B tambah A log C. Terus yang keempat, A log B per C. Nah, kalau dia di eksponen, pembagian jadi pengurangan. Sama juga dengan logaritma. Berarti A log B kurang A log C. Terus yang kelima, ada dia bentuknya A log B pangkat N. Jadi si numerusnya ada pangkatnya. Nah, kalau kayak gini dia, pangkatnya ini jadi maju ke depan sebagai faktor pengalih. Berarti menjadi N dikali dengan A log B. Terus yang keenam, kalau tadi kan hanya si numerusnya yang punya pangkat, sekarang si basisnya juga punya pangkat, yaitu A pangkat M log B pangkat N sama dengan ini, jadinya adalah si pangkat numerus membagi pangkat basis N per M. Terus pangkatnya setelah dibagikan mereka jadi faktor pengalih terhadap A log D. Oke. Ini masih sampai sifat yang keenam. Terus ada dia sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh itu adalah A log B bisa kita ubah menjadi 1 per B log A. Terus sifat yang ke-8, kalau dia nanti ada bentuk kayak gini, A log B kali B log C kali C log D, ini jadinya seakan-akan yang sama itu hilang. Berarti ini habis. Oke, seakan-akan ya. Terus bis tinggallah siapa? A log D. Jadinya hasilnya adalah A log D. Oke. Terus sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9 itu kalau kayak gini dia. A log B per A log C ini sama dengan B. Ini sama dengan C log B. Oke. A log B per A log C. Ingat, di sini A-nya sama kan? Berarti basisnya adalah sama. Ini bisa kita ubah menjadi C log B. Jadinya C logaritma B. Terus sifat yang ke-10 itu ada 10 sifat ya. Tunggu. Sifat yang ke-10 adalah ini dia. Sifat yang ke-10 A pangkat A log B. Ini hasilnya sama dengan B. Jadi ada suatu bentuk perpangkatan, pangkatnya dalam logaritma dengan syarat ini si bilangan pokoknya di sini, si bilangan pokok dalam pangkatnya harus sama dengan si basisnya dalam logaritma. Jadi A pangkat A log B itu hasilnya sama dengan B. Nah, inilah dia sifat-sifat logaritma. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang menerapkan sifat-sifat logaritma ini. Ini dia contoh pertama. Tentukan nilai dari yang A adalah 2 log 8 tambah 3 log 9 tambah 5 log 125. Berarti caranya kita gunakan sifat-sifat logaritma yang tadi. Nah, 2 log 8, kalau seandainya langsung kamu menghitung-hitung berapa nilai dari 2 log 8, terus berapa nilai dari 5 log 125, itu bakalan sulit. Kenapa? Karena ada nanti pangkat yang tinggi. Jadi caranya adalah ubahlah si 8 ini bisa jadi
2 pangkat berapa? Berarti kita ubah 2 log 8 ini sama dengan nilai 2 pangkat 3. Terus tambah 3 log 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Tambah 5 log 125 bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Nah, kalau udah kayak gini kan gampang. Ingat yang tadi, si sifat nomor berapa itu? Kalau pangkat dari numerusnya itu jadi maju ke depan sebagai faktor pengalih. Berarti ini jadinya 3 kali 2 log 2 tambah 2 kali 3 log 3 tambah 3 kali 5 log 5. Berarti hasilnya sama dengan 2 log 2 sama basis dengan numerusnya. Berarti hasilnya sama dengan 1. Jadinya 3 kali 1 tambah 2 kali 1 karena sama juga ya kan. Tambah 3 kali 5 log 5 sama numerus dengan basis, hasilnya adalah 1. Jadinya ya udah tinggal gampang, 3 tambah 2 tambah 3 berapa ini? 3 tambah 2 5 tambah 3 sama dengan 8. Oke, lanjut kita ke contoh yang B. Contoh yang B 2 log 48. Nah, kalau kayak ini tadi kan bisa kamu ubah. Jadinya si 8-nya itu bisa jadi 2 pangkat berapa, si 9-nya itu bisa jadi 3 pangkat berapa. Tapi kalau yang ini 2 log 48, kan nggak ada 2 pangkat berapa yang menghasilkan 48 kan? Berarti pecah dia, ubah jadi yang bentuk sederhana. Nah, jadinya dari sini kesimpulannya, cara kamu mengerjakan logaritma ini, pertama, kamu harus ingat sifat-sifat logaritma. Yang kedua, kamu harus kreatif dalam mengubah-ubah bentuk jawaban. Oke? Nah, kalau yang ini bisa dibuat menjadi 2 log 48, Miss ubah menjadi 16 kali 3. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? 48 adalah 16 kali 3. Tambah 5 log 50. Ini Miss ubah menjadi 5 log 25 kali 2. Ya kan? 25 kali 2 adalah 50. Baru kurang 2 log 3 kurang 5 log 2. Selanjutnya sama dengan, nah, kalau perkalian di dalam logaritma itu berganti menjadi tambah. Kita pecah dia, 2 log 16 tambah 2 log 3 tambah, ini juga dipecah, 5 log 25 tambah 5 log 2 kurang 2 log 3 kurang 5 log 2. Ingat ya, dalam penulisan basis itu harus sedikit lebih tinggi dari logaritma dan numerusnya. Nggak boleh sejajar. Karena kalau sejajar itu kita anggap sebagai faktor pengalih. Contohnya 2 log 3, kayak gini dia. Ini adalah 2 kali log 3. Oke? Ini artinya adalah 2 kali log 3. Paham ya? Ini hasilnya jadinya. Nah, lihat, ada nggak yang bisa mati? 2 log 3 kurang 2 log 3. Habis. Terus 5 log 2 kurang 5 log 2. Habis. Berarti tinggallah dia 2 log 16 tambah 5 log 25. Nah, 2 log 16 itu bisa kita ubah menjadi 2 logaritma 16 itu hasil dari apa? 2 pangkat 4, ya kan? Terus tambah 5 logaritma 25 itu hasil dari apa? 5 pangkat 2. Oke, kalau udah kayak gini tinggal dia maju ke depan sebagai faktor pengalih. 4 kali 2 log 2 tambah 2 kali 5 log 5 sama dengan 2 log 2 1, 4 kali 1 4 tambah 5 log 5 1, 2 kali 1 2, hasilnya sama dengan 6. Oke, selesai. Sekarang ini dia contoh nomor 2. Diketahui logaritma 3 itu hasilnya 0,332 dan logaritma 2 sama dengan 0,225.
tentukanlah nilai dari logaritma 18. Penyelesaiannya, logaritma 18 itu harus kita ubah yang mendekati dengan logaritma 3 sama logaritma 2. Berarti bagaimana caranya? Logaritma 18, kalau mau kita munculkan logaritma 2, itu bisa jadi logaritma 2 kali 9, ya kan? Karena 18 itu sama dengan 2 kali 9. Oke? Kalau mau kita bikin logaritma 18 dimunculkan log 3, bisa nggak? Bisa, itu terserah kalian. Mana yang lebih mudah menurut kalian? Jadi ini logaritma 2 kali 9. Berarti ini sama dengan logaritma 2 tambah logaritma 9 sama dengan logaritma 2 tambah logaritma 9. Kita ubah menjadi logaritma 3 pangkat 2. Nah, masukkanlah di sini dia nilainya. Nilai dari logaritma 2 berapa tadi? 0,225. Tambah. Kalau kayak gini jadi gimana? 2 dikali dengan logaritma 3, ya kan? Pangkat dari si numerus jadi maju ke depan sebagai faktor pengali. Terus 0,225 tambah 2 kali logaritma 3. Berapa tadi nilai dari logaritma 3? Itu adalah 0,332. Kita masukkan 2 kali 0,332. Oke, sama dengan 0,225 tambah, kalikanlah dia. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. 2 kali 0, 0. 0,664. Jumlahkanlah mereka. Jadinya adalah 5 tambah 4, 9. 2 tambah 6, 8. 2 tambah 6, 8. 0 tambah 0, 0. 0,889. Inilah. Sekarang kita bahas contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, jika 2 log 8 sama dengan A dan 2 log 4 sama dengan B, tentukanlah nilai dari 8 log 16 dalam A dan B. Berarti hasil dari si 8 log 16 ini harus memuat A dan memuat B. Nah, kita kerjakan. 8 logaritma 16 sama dengan, nah ingat nggak sifat logaritma yang kayak gini? A log B per B log C itu sama dengan C log B, ya kan? Sama dengan C log B. Berarti si 8 log 16 itu sama dengan bentuk yang ini, si bentuk C log B. Nah, jadinya si 8 log 16 ini mau kita ubah ke dalam bentuk ini. Oke, kita ubah ke dalam bentuk ini. Jadinya dia 8 log 16 itu sama dengan log 16 per log 8. Nah, tapi kita belum menemukan berapa basisnya. Di sini kan harus ada basisnya. Belum kita temukan berapa basisnya. Jadinya cara menemukan basisnya, lihat apa yang diketahui di soal. Diketahui di soal itu 2 log 8, terus 2 log 4. Berarti yang di soal basisnya itu hanya ada 2. Jadi di sini pun kita gunakan basisnya dalam 2. Itu dia. Jadi basis yang kita gunakan adalah basis yang diketahui di soal. Jadi setelah kayak gini, 2 log 16 kita sederhanakan menjadi 2 log, berapa dia yang bisa? Diubah ke 2 log 8 atau 2 log 4? Diubah ke 2 log 4, ya kan? Karena kita harus memuat A dan B. Jadi jangan langsung kamu bikin yang 2 log 2 pangkat 4. Karena kalau kayak gini nanti jadi menghasilkan angka, bukan lagi memuat A dan B. Jadinya ini 2 log 16, ubah dia bisanya ke 2 log 4 ya. Jadinya 2 log 4 pangkat 2, ya kan? Karena 16 itu sama dengan 4 pangkat 2 per 2 log 8, berarti udah sama dengan ini, nggak perlu diubah. 2 log 8. Oke. Sama dengan 2, ini maju dia sebagai faktor pengali, jadi 2 kali 2 log 4 per 2 log 8 sama dengan 2 kali 2 log 4, berapa hasilnya? B. 2B per 2 log 8 A. Berarti hasilnya sama dengan 2B per A. Inilah dia. Oke, selesai yang 3.
Masuk kita ke contoh yang 4. Contoh yang 4 hampir mirip dengan yang ini. Bedanya, kalau di sini tadi basisnya itu sama-sama dalam 2. Nah, kalau yang ini basisnya ada 2, ada 3. Bagaimana cara kita mengubahnya? Perhatikan. Jika 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q, hasil dari 5 log 12. Kita bikin 5 logaritma 12. Berarti ini jadinya logaritma 12 per logaritma 5. Nah, siapa basis yang mau kita gunakan? Pilihannya adalah 2 dan 3. Pilihannya 2 dan 3. Siapa yang kamu pilih? Itu bebas. Bisa kamu bikin 2, bisa. Bisa kamu bikin 3, bisa. Nanti pasti dia menghasilkan nilai yang sama. Oke? Jadi di sini Miss mau pilih basisnya itu misalkan adalah 3. Jadinya 3 log 12, 3 log 5. Nah, selanjutnya jadinya 3 log 12 kita ubah menjadi 3 log 12 bisa menjadi apa? 4 kali 3 kan? Per 3 log 5 sama dengan 3 log 4 kali 3 berarti menjadi 3 log 4 tambah 3 log 3 kan. Nah, 3 log 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 tambah 3 log 3 per 3 log 5 sama dengan ini jadi maju 2 kali 3 log 2 tambah 3 log 3 adalah 1 per 3 log 5 berapa tadi katanya di soal? 3 log 5 itu sama dengan Q, berarti kita masukkan Q. Coba di sini aja. Sama dengan 2 kali 3 log 2. Nah, ada nggak dikasih tahu di soal 3 log 2? Tidak ada, yang dikasih tahu adalah 2 log 3. Kalau 2 log 3 sama dengan P, berarti kalau 3 log 2 itu adalah 1 per P. Ingat ya, jadinya ini adalah 2 kali 3 log 2, itu jadinya adalah 1 per P. Karena apa? Karena 2 log 3 itu sama dengan P. Berarti dari sini 3 log 2 itu sama dengan 1 per P. Paham ya? Terus ditambah 1 per berapa itu? P. Sama dengan 2 kali 1 per P. Berarti 2 per P tambah 1 per P. Nah, ini kan jelek bentuknya. Karena jelek bentuknya, berarti kita buat dia jadi lebih bagus. Di sini kita hilangkan P-nya. Berarti kalau menghilangkan P, atas bawah kita kali dengan P per P. Sama dengan 2 per P tambah 1 kali P, berarti kali masuk 2 per P kali P, habis P-nya tinggal 2. 1 kali P, jadinya P. Per P kali P, P kuadrat. Inilah dia hasilnya. Oke, selesai pembahasan kita mengenai fungsi logaritma. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanya langsung sama Miss, atau bisa melalui kolom komentar. Terima kasih.